Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat lestari, saya Fianinda Karisma bersama dengan saya Ibu Gong Endah. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi mengenai cara mengolah sampah organik dari sisa makanan rumah tangga menjadi ekoenzim. Ya, Mbak Ninda, ternyata memang banyak masyarakat yang belum tahu bahwa dari sampah itu kita membuat sesuatu yang berguna. Jadi ini bisa dimanfaatkan. Sebelumnya, kita akan belajar dulu membuat ekoenzim. Sahabat lestari, ekoenzim merupakan cairan hasil fermentasi dari sisa kulit sayur dan buah yang dicampur dengan air dan gula. Dan manfaat nantinya dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Apakah benar seperti itu, Bu Gung, pengertian dari ekoenzim? Ya, benar sekali. Ekoenzim itu memang larutan sudah manfaat ya, julukannya. Ditemukan oleh Dr. Ruskon Pumpangpong dari Thailand melalui penelitian panjang selama 30 tahun. Nah, ekoenzim ini manfaatnya sangat luar biasa. Bisa untuk kesehatan, menjaga lingkungan, dan untuk kebutuhan sehari-hari, rumah tangga, dan sebagainya. Kalau untuk proses fermentasinya berjalan berapa lama, Bu Gung, dari fermentasi ekoenzim? Minimal 3 bulan. Jadi harus selesai dalam waktu 3 bulan, nanti setelah itu baru dipanen. Melihat prosesnya yang sangat sederhana kan tetapi berdampak besar, Bu Gung, saya jadi penasaran agar sahabat lestari di rumah juga mengetahui apa alasan pentingnya kita harus mengolah sampah sisa makanan ini menjadi ekoenzim, Bu Gung. Nah, ini penting sekali ya dipahami oleh semua teman-teman, ibu rumah tangga dan sebagainya, bahwa sampah organik yang seperti ini yang kita buang sehari-hari, kita buang ke tong sampah, kemudian dibawa ke TPA. Di sana ternyata setelah menumpuk di TPA itu menghasilkan gas metan. Nah, gas metan ini menyebabkan pemanasan global. Dampak dari pemanasan global ya termasuk bencana alam yang sekarang kan banyak di mana-mana. Nah, alhamdulillah kalau diolah menjadi ekoenzim, ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat bermanfaat dan manfaatnya luar biasa. Bidang pertanian bisa, peternakan bisa, kita di rumah tangga juga bisa, bahkan nanti juga bisa diolah lagi menjadi produk turunan. Baik, Bu Gung, setelah kita mengetahui pengertian dan juga pentingnya dari ekoenzim ini, selanjutnya kita masuk ke dalam alat dan bahan apa saja yang perlu dipersiapkan. Setahu saya, salah satu bahan yang digunakan dalam ekoenzim ini menggunakan sisa makanan. Dan berdasarkan data bahwa di Indonesia ini komposisi terbesar berasal dari sampah sisa makanan rumah tangga. Apakah di Kota Batu ini komposisi terbesarnya juga sama seperti ini, Bu Gung? Kota Batu ini lebih dari 60% malah itu sampah organik, dan itu sangat menimbulkan permasalahan ya karena bau dan sebagainya. Jadi memang cocok sekali kalau kita memanfaatkan bahan-bahan ini untuk membuat ekoenzim, sehingga kita membantu mengurangi permasalahan persampahan di Kota Batu dan tentu saja di kota-kota lainnya. Langsung saja, selanjutnya kita tunjukkan ke sahabat lestari di rumah alat dan bahan apa saja yang diperlukan untuk pembuatan ekoenzim. Yang pertama, kita membutuhkan wadah plastik. Kita menggunakan dua jenis wadah yang berbeda, yakni yang bermulut kecil dan bermulut lebar untuk menunjukkan perbedaan perlakuan. Kapasitas keduanya tetap sama 5 liter. Hindari penggunaan wadah yang berbahan dasar logam dan kaca karena berpotensi untuk berkarat dan pecah. Selanjutnya terdapat air bersih, bisa dari air PDAM, air sumber, air sumur. Selanjutnya terdapat bahan organik, bisa menggunakan sisa kulit buah, buah afkiran atau buah BS, dan juga sayur. Minimal menggunakan 5 jenis dengan keadaan yang masih segar. Lalu apalagi, Bu Gung, yang diperlukan untuk pembuatan ekoenzim ini? Untuk membuat ekoenzim dibutuhkan gula. Kita pakai gula molase ya. Terus kemudian kita juga butuh pisau dan telenan untuk timbangan, karena ini nanti untuk menimbang semua bahan. Butuh corong karena kita membuat botol tutup kecil. Jadi nanti kita butuh corong untuk memasukkan airnya. Sebelum memulai membuat ekoenzim, sahabat lestari di rumah tentunya juga harus mengetahui rumus takaran pembuatan ekoenzim agar hasil nantinya maksimal ya, Bu Gung. Iya. Bisa dijelaskan, Bu Gung, bagaimana maksud dari rumus tersebut? Oh ya, oke. Jadi kita memang pakai rumus yang ditemukan oleh Dr. Sukon itu, yaitu 1:3:10, 1 bagian gula, 3 bagian kulit buah dan sayur, 10 bagian air. Tapi sebelumnya kita perlu tahu jumlah air itu tergantung kepada kapasitas wadah, yaitu 60% kali kapasitas wadah. Untuk molasenya itu jumlahnya adalah 10% dari jumlahnya air. Terus kemudian kulit buah dan sayurnya itu adalah 3 kali lipat dari jumlahnya molase, atau 30% dari jumlahnya air. Nah, sahabat lestari, setelah mengetahui rumus takaran dan juga telah menyiapkan semua alat dan bahannya, selanjutnya kita masuk ke dalam proses pembuatannya. Kapasitas wadah 5 liter yang takarannya akan dijelaskan oleh Bu Gung. Oke, jadi kalau kita pakai kapasitas wadah 5 liter, kita butuh airnya adalah 3 liter, yaitu 60% dari kapasitas wadah. Terus kemudian jumlah molasenya adalah 3 on, yaitu 10% dari jumlahnya air. Terus kemudian kulit dan buahnya itu adalah 3 kali lipat dari jumlah gula, atau 30% dari jumlahnya air. Jadi kita langsung proses saja, nggih? Langsung udah.
Molasenya kita tuang dengan air yang sudah diukur ya, supaya nanti bisa masuk ke wadah dalam kondisi dia sudah tercampur dengan air. Seperti ini, boleh pakai tangan ya, karena tangan kita tadi sudah bersih, sudah cuci. Ini diaduk sampai rata. Terus kita masukkan ke dalam wadah. Tutupnya kecil, harus pakai corong. Ya, pakai corong. Karena bahan organiknya ini telah dicuci bersih dan juga telah ditimbang seberat 900 gram, langsung saja kita masukkan ke dalam wadah. Wadah galon seperti ini sebaiknya memang memotongnya kecil-kecil ya, karena supaya bisa masuk. Sahabat Lestari, pastikan semua bahan organik tercampur rata dengan air dan molase. Selanjutnya, jangan lupa untuk memberikan identitas ekoenzim, tanggal pembuatan, tanggal panen, kemudian kapasitas wadah, jumlah air, jumlah gula, jumlah bahan organik, dan jenis bahan organik. Kemudian kita tutup dengan rapat ya Bu. Ya. Kalau membuat ekoenzim, kalau di wadah tutup lebar sini, pastikan bahwa tutupnya itu sampai bunyi klek, berarti dia benar-benar tertutup rapat. Bagaimana Bu untuk perbedaan perlakuan antara wadah yang bermulut kecil dengan wadah yang bermulut lebar? Kalau tutup lebar, dia tidak meledak ya, karena gasnya itu menyebar. Kadang-kadang ada tutup yang tidak rapat, sehingga muncul belatung sama muncul jamur. Makanya di usia seminggu dibuka tutupnya. Kalau nggak ada belatung, nggak ada jamur, berarti sudah bagus tutupnya. Ada yang dari penampang lebar kemudian mengecil seperti ini, 99% berhasil. Jadi jarang sekali orang gagal, cuma ada resiko meledak. Pastikan bahwa tutupnya itu tidak dikencengin ya. Nanti kalau udah 2 minggu baru dikencengin, baru sesekali dikontrol. Nah, semua harus terendam air, jadi perlu kita digoyang seperti ini. Sahabat Lestari, setelah proses fermentasi selama 3 bulan, ekoenzim telah siap dipanen. Caranya sangat sederhana, bisa disaring dan disimpan pada botol kecil seperti ini dan sudah bisa dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Ekoenzim ini memiliki manfaat yang sangat banyak sekali. Dapat digunakan sebagai pembersih alami dan juga penyubur tanaman. Apakah benar seperti itu, Bu Gung? Iya, benar sekali. Jadi kalau misalnya kita mau pakai untuk penyubur tanaman, itu kita harus pakai 1:1000. Harus diencerkan dengan air. Terus kemudian kita juga bisa memanfaatkan untuk mengepel lantai dan sebagainya. Apalagi Mbak? Bisa untuk pupuk, bisa untuk peternakan. Menghilangkan bau kandang. Terus kemudian juga untuk ternaknya itu jadi menjadi lebih sehat. Jadi pada saat kita panen ekoenzim ini, itu ada 3 Mbak yang kita hasilkan. Cairan beningnya, terus kemudian cairan ini, cairan pucuknya, ya ini endapan. Sisa kulit buah dan sayurnya yang sudah terfermentasi itu kita bisa bikin seperti ini Mbak. Ini bantal ampas dan ini banyak sekali yang membutuhkan. Itu biasanya untuk terapi yang sakit panas, bahkan dipakai terapi untuk orang yang sakit stroke. Terus kemudian kita bisa juga bikin produk turunan, bisa bikin sabun padat, bisa bikin sabun cair. Ini semua mengandung ekoenzim dan hasilnya akan jauh lebih bagus dan alami. Sahabat Lestari, manfaat ekoenzim ini sangat luar biasa. Selain bisa menghemat pengeluaran kita, juga sangat berdampak terhadap lingkungan karena ini bisa memperbaiki kualitas udara, kualitas air, kualitas tanah dan sebagainya. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita mengolah sampah sejak dari rumah, ubah limbah menjadi berkah, ekoenzim mudah, murah, mengubah lingkungan menjadi indah. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Salam ekoenzim.